Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita bahas tentang materi security di Redis. Nah, sebelumnya saat kita menginstal Redis, kita kan nggak pernah nyeting apapun soal security ya. Nah, secara default, ketika kita menyalakan Redis server plus config yang sebelumnya sudah kita lakukan, Redis server itu akan mendengarkan request dari semua network interface. Artinya dia ini sangat bahaya ya. Jadi dia tuh kayak bisa nerima request dari manapun dan dia bisa terekspos ke publik secara tidak sengaja. Jadi nggak lucu kan teman-teman di production nyalain Redis udah aja default Redisnya. Tiba-tiba ternyata dia bisa di akses dari publik. Padahal datanya mungkin dalamnya sensitif buat kita. Kayak misalnya nyimpen data kredensial atau session atau token dan sebagainya. Dan itu bahaya banget. Nah, namun Redis itu punya second layer. Jadi untuk mengecek koneksi. Jadi walaupun dia udah dibuka semua network interface dia open, nah tapi dia punya second layer buat ngamanin si Redisnya. Jadi saat si Redis client ataupun apapun itu ya nanti misalnya dari program PHP dan sebagainya connect ke Redis kita, maka si Redis akan defaultnya dia akan menyalakan mode protected. Apa sih maksudnya mode protected? Mode protected ini adalah secara default dia akan nyala. Jadi kalau teman-teman sebelumnya nggak setting apa-apa, jadi seperti yang saya lakuin sebelumnya tidak setting apa-apa, maka dia mode protected-nya akan nyala. Nah ini di Redis terbaru sih. Kalau misalnya teman-teman pakai Redis lama, itu nggak ada mode protected-nya. Jadi kalau yang lama itu agak sedikit bahaya kalau nyalain Redis langsung. Nah kalau yang baru itu udah agak sedikit aman karena dia udah nyala mode protected-nya. Mode protected itu apa? Artinya walaupun Redis bisa diakses dari manapun, karena kan nanti kalau misalnya kita running di production, mungkin aplikasinya ada di VM yang berbeda ya. Jadi teman-teman mau nggak mau harus nge-expose si Redis-nya ke luar si VM-nya. Nah, tapi dia dijaga oleh si mode protected ini. Mode protected ini dia akan memastikan cuma klien dari localhost yang bisa connect ke Redis-nya. Jadi walaupun nanti bisa diakses dari luar Redis-nya, tapi ketika koneksi kliennya masuk ke Redis, Redis akan ngecek koneksi ini dari luar VM-nya atau dari dalam VM-nya. Kalau dari luar VM-nya, si Redis akan nge-reject request-nya. Kalau dari dalam VM-nya, baru, atau istilahnya localhost, baru si Redis-nya mau nerima request-nya. Nah, ini contoh konfigurasi network. Jadi kalau teman-teman cek di Redis config-nya, itu ada bagian network. Di sini contohnya. Jadi di sini by default, if no bin configuration directive specific Redis listen for connection from all network ya. Jadi semua network. Jadi sebenarnya kalau running di production ya kalau bisa sih di bin ke IP address memang si ininya, si networknya ya, si VM-nya. Jadi cuma nanti orang-orang yang tahu IP address itu doang, misalnya internal IP address doang yang bisa connect. Jadi dari eksternal itu nggak bisa connect. Nah, yang kedua adalah yang protected mode. Jadi di sini protected mode-nya di set default-nya di config yang kemarin kita download dari Redis repository itu default-nya yes. Artinya ketika ada koneksi ke Redis-nya, dia ngecek kliennya dari 12701 atau localhost bukan. Kalau misalnya bukan, dia akan nge-reject. Kalau dia iya, dia akan nerima. Artinya apa? Artinya Redis kita sebenarnya kalau dijalankan menggunakan default mode config-nya, dia nggak bisa nerima request dari luar VM-nya. Nah, untuk ngelakuin simulasinya, kita akan coba. Jadi kalau teman-teman buka di Redis repository, saya di sini ada Redis folder Redis with security. Ini kita akan buka Redis config-nya. Kita lihat, saya cari network. Ini kita bin-nya ke misalnya 127.0.1. Artinya dia harusnya nggak bisa diakses dari luar ya. Nah, kita akan tes yang ini dulu aja ya. Ini benar nggak? Kalau saya bin-nya ke 127.0.1, dia nggak bisa diakses dari luar. Kita akan simulasikan. Saya clear dulu. Saya exit dari sini. Exit. Nah, kita akan stop dulu di sini, docker compose min app docker compose down, matikan. Nah, setelah itu kita masuk ke folder Redis with security. Kita akan nyalakan docker compose min app docker compose yaml up min d.
Udah nyala, ya. Sekarang kita coba. Oh ya, saya lupa ngebahas ini. Jadi kalau di Docker Compose-nya, kalau teman-teman perhatikan, sekarang saya menyalakan 2 buah Redis. Redis yang pertama itu kontainernya namanya Redis. Ini nanti kita gunakan sebagai Redis servernya. Seperti yang biasa ya, ini Redis server menggunakan config yang ada di Redis-nya. Yang kedua ini Redis client-nya. Artinya kalau secara virtual machine ini beda. Kalau kontainer ini beda kontainer. Ini di Redis ini, Redis client, ini nama VM-nya. Ini Redis biasa nama VM-nya. Nah, nanti kita coba connect dari VM yang sama, artinya dari Redis. Selanjutnya kita akan coba connect dari Redis client. Nah, harusnya kalau kita config-nya bin-nya ke 127, kalau kita connect ke Redis servernya via Redis client ini, di VM yang Redis client, itu harusnya nggak bisa. Harusnya ya, benar atau nggak kita coba. Sekarang berarti saya akan masuk ke Docker, container, exec, min it redis bin sh. Saya coba redis cli min h localhost ya, karena saya masuk ke localhost. Nah, saya misalnya ping, dapat balasan pong. Nah, sekarang saya akan coba connect. Saya clear dulu dari Docker container exec min it. Cuma ini dari Redis client, artinya saya akan connect dari beda server atau dari beda VM. Nah, sekarang kita akan connect Redis CLI min H. Nah, hostnya bukan lagi ke localhost, tapi connect ke host yang ini. Host yang ini itu kalau di Docker kita bisa gunakan nama kontainernya. Jadi ini nama hostnya. Ini Redis, ini nama hostnya Redis client. Jadi berarti kita kalau dari Redis client kita akan connect ke Redis hostnya adalah Redis. Ini kita akan coba Redis. Enter. Nah, lihat. Could not connect to Redis at Redis ini. Connection refused. Artinya koneksinya benar ditolak sama si Redis server yang ada di kontainer ini. Kenapa? Karena dia di luar kontainernya. Jadi karena binding ke network interface-nya cuma di ini 127.0.1, artinya bahkan si klien pun tidak bisa connect ke dalam si Redis-nya. Nah, sekarang kita coba uncomment ini. Jadi artinya dia akan bin ke semua network interface. Jadi harusnya bisa diakses dari luar Redis, luar servernya ya, sorry. Nah, selanjutnya kita akan exit dulu. Kita akan shutdown dulu si Dockernya. Down. Sudah down. Kita up. Sekarang. Oke, udah up. Sekarang kita coba execute. Cuma ke VM-nya yang Redis ya. Saya clear. Coba saya ping. Oke, sorry. Redis CLI min h localhost. Saya ping. Ini bisa. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke Redis client, ke kontainernya. Kita akan melakukan Redis CLI, hostnya adalah Redis. Nah, lihat, sekarang saya bisa terkoneksi. Nah, artinya apa? Kalau misalnya bindingnya network interface-nya saya uncomment, berarti dia default-nya ini. No bin ya, jadi dia bisa menerima dari semua network interface. Nah, tapi untungnya, walaupun saya Redis-nya bisa nerima koneksi dari semua network interface, tapi untungnya ada ini. Protected mode-nya yes. Jadi walaupun ini bisa connect, tapi kalau saya ping, ini si Redis-nya nolak. Denied Redis. Redis is running in protected mode. Because protected mode is enabled, no bin address was specified, no authentication password is required to client. Jadi kalau protected mode-nya itu di set, maka otomatis semua request yang bukan dari localhost itu akan ditolak. Kalau ini kan nggak ditolak ya. Saya ping, itu balasan pong. Kalau ini enggak. Nah, gimana caranya kita pengen ini di-protected, tapi kita bisa connect dari luar. Karena kalau protected-nya kita set no, artinya semua orang nanti bisa masuk Redis, itu bahaya banget. Nah, caranya adalah kita nanti akan membuat proses namanya authentication. Jadi mirip kayak username password. Jadi kita bisa set menggunakan username password.
Nah, itu nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya buat teman-teman mau ngecek, mau ngetes ya, mau ngetes aja, kita tes aja. Ini saya matikan dari yes menjadi no. Kita akan coba. Ini saya down-kan dulu. Terus saya up lagi. Selesai. Kita coba masuk. Oke, sorry. Ada yang salah ya. Exact. Redis CLI, min H. Redis. Ping. Dapat pong. Ya. Jadi ini bahaya, hati-hati. Kalau teman-teman, kalau bisa sih saya sarankan yang protected mode-nya jangan dimatikan nanti kalau di production. Jadi ini tetap yes. Nah, gimana caranya biar walaupun yes, kita bisa connect dari VM lain, contohnya dari aplikasinya ada di VM lain. Nah, nanti kita akan implementasikan authentication dan juga authorization. Kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, ini jangan lupa dikembalikan lagi. Jadi saya udah balikan lagi ini ke yes. Kita berarti di sini down-kan dulu. Habis itu up. Selesai. Sekarang taruh Redis CLI min H Redis. Nah, udah berani. Berarti kita udah menyalakan protected mode.